Seorang lelaki tua, kurus dengan rambut panjang, berdiri di antara jasad-jasad yang berada di sana. Katanya, aku sudah melanggar larangan. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode ke-12. Apa kabar teman-teman rumah semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, di episode ke-12 ini, gue akan kembali membacakan sebuah dongeng horor yang berjudul Lelaki dari Terunyan. Desa Terunyan ini memang terkenal banget dengan tradisi pemakamannya yang unik ya teman-teman. Jadi, warga di sana yang meninggal itu nggak dikubur dan nggak dikremasi. Kayak ditaruh gitu aja di bawah pohon. Katanya pohon ini tuh bukan pohon sembarangan. Nama pohonnya Tarumenyan. Dan pohon ini yang nantinya bisa menghilangkan bau dari jenazah yang ada di sana. Gua belum pernah ke sana sih. Ini juga gue dapet infonya dari artikel yang gue baca. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Setiap budaya punya cara menghormati kematian. Di sebuah desa kecil di pinggir Danau Batur, Bali, mayat tidak dikubur, tidak dibakar, tapi dibiarkan di atas tanah ditemani aroma dari pohon tua bernama Tarumenyan. Dan tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namaku Reza, seorang fotografer dokumenter. Aku datang ke Bali untuk membuat liputan tentang desa-desa adat. Saat mendengar soal Terunyan, aku langsung tertarik. Tradisi pemakaman terbuka, mayat yang tak berbau, terdengar mistis dan eksotik. Tapi penduduk lokal memperingatkanku, kalau mau masuk pemakaman jangan ambil apapun, jangan bicara jorok atau kasar, dan jangan datang kalau sedang kering. Aku tertawa kecil, kupikir itu cuma mitos, tapi mereka serius. Yang kering itu maksudnya kalau tidak bawa darah, kamu jadi penukar. Saat itu aku tidak paham maksudnya, tapi tetap nekat. Perjalanan ke lokasi harus menyeberang danau pakai perahu kecil. Pemandu kami, Pak Gede, pria tua kurus dengan tatapan matanya yang tajam dan tidak banyak bicara. Setibanya di sana, suasana langsung berubah, hening dan lembab. Di bawah pohon besar yang menjulang, ada 11 jasad saat itu. Tertutup kain putih, dikelilingi anyaman bambu, tapi wajah-wajahnya menghadap ke langit. Anehnya tidak ada bau busuk, padahal tulang-tulangnya sudah terlihat. Aku mulai mengambil gambar untuk mendokumentasikan tempat itu. Tapi salah satu kain penutup terbang tertiup angin. Dan aku melihat wajahnya, membiru, matanya setengah terbuka menatap ke arahku. Singkat cerita, pada malam harinya kami bermalam di rumah warga. Saat melihat hasil fotoku, aku mulai merinding. Di semua hasil jepretanku, ada satu sosok yang tidak pernah kupotret. Seorang lelaki tua, kurus dengan rambut panjang, berdiri di antara jasad-jasad yang berada di sana. Wajahnya sama seperti yang kulihat tadi siang, membiru dan matanya melotot. Aku tanya ke Pak Gede, siapa dia? Pak Gede langsung pucat. Tidak ada jenazah laki-laki hari ini. Semua yang dikubur terbuka, perempuan. Malam semakin gelap. Di luar rumah, aku mendengar suara perahu menyentuh tepi danau. Aku mendekat ke jendela. Di kejauhan, aku melihat ada sosok pria berdiri di atas perahu. Sosok yang sama dan dia menatapku. Tangannya menunjuk ke arah rumah, lalu perlahan ke arahku. Pak Gede datang tiba-tiba dan menyuruhku membakar dupa. Katanya aku sudah melanggar larangan. Kamu bawa sesuatu dari sana ya? Di situ aku bingung dan langsung teringat. Aku mengambil satu gelang anyaman bambu dari dekat tengkorak. Kupikir itu cuma hiasan. Itu penanda mayat. Kamu ambil itu, kamu ditandai. Kamu jadi pengganti, dan dia sudah datang. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan jam 2 pagi aku merasa tubuhku berat. Mataku terbuka tapi aku tidak bisa bergerak.
Dan di ujung ranjang, dia berdiri. Lelaki itu, wajah membiru, kakinya tak menyentuh lantai, dan tangannya dingin menekan leherku. Aku mati kering, tak ada yang mengantar. Sekarang kamu gantikan aku. Aku ingin teriak, tapi mulutku terkunci. Tiba-tiba Pak Gede masuk dan menyiramkan air bunga 7 rupa. Sosok itu hilang seketika dan aku pingsan. Esok paginya, aku dikirim pulang. Pak Gede hanya berkata, "Kamu beruntung, belum terlalu jauh. Yang lain kadang ikut pulang, tapi bukan dalam tubuhnya sendiri." Kamera dan semua fileku dikembalikan. Tapi saat aku buka folder foto terunyan, semua kosong, semua hilang. Pikirku tidak apa-apa semua file dokumentasi hilang daripada nyawaku yang melayang. Oke, itu dia ceritanya teman-teman. Dari cerita ini bisa diambil pelajaran ya. Jangan suka ngambil yang emang bukan hak kita ya teman-teman. Jangan kayak... Oke, gue rasa cukup untuk episode kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena channel ini butuh dukungan kalian semua agar bisa terus berkembang. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh banget. Ayo sebanyak-banyaknya kirim. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.